Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa TVmu dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Rizky Nurul Ilmi kembali hadir menyapa Anda dalam program Catatan Akhir Pekan TVmu, yang setiap pekannya kita membahas berbagai dinamika keumatan dan kebangsaan bersama ayahanda kita Bapak Profesor Dr. Dadang Kahmad MSI, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai menyongsong tahun baru 2025. Dan alhamdulillah kita tentunya semangat ya menyambut tahun 2025, tentunya juga banyak evaluasi dan harapan-harapan baru di tahun baru 2025. Dan untuk membahasnya lebih lanjut lagi, kita langsung saja sapa dan berbincang langsung bersama ayahanda kita yang sudah ada di tengah-tengah kita, Pak Prof. Kita langsung sapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Prof, bagaimana nih dengan pada akhir pekan ini kabarnya Pak Prof? Ya, saya kira akhir pekan ini akhir di mana orang-orang pada sibuk ya, merayakan Natal dan Tahun Baru. Ini mereka mengambil cuti panjang dan mereka berlibur ke tempat-tempat yang mereka anggap mengesankan atau indah. Baik, Pak Prof berarti cuti dan liburan juga ya? Ya silakan aja kalau itu. Baik Pak Prof. Pak Prof, dalam menyambut tahun baru 2025 sebetulnya dalam Islam sendiri bagaimana sih memandang perubahan tahun sebagai kesempatan untuk introspeksi dan perbaikan diri Pak Prof? Ya, jadi kalau bagi kita orang Islam itu patokannya itu harus berhati-hati dalam hidup ya. Tidak semua hal itu diperbolehkan dan tidak semua hal dilarang. Jadi ada yang diperbolehkan. Untuk patokan ini ada surat Al-Hasr ayat 18 dan sampai ayat 20. Yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullah wa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nar ashabul jannah humul faizun. Yang artinya, hei orang yang beriman, bertakwalah pada Allah. Hendaknya setiap orang melihat, mengevaluasi apa yang sudah dia kerjakan pada waktu yang lalu, regard untuk perencanaan masa yang akan datang. Bertakwalah pada Allah. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang engkau lakukan. Itu sangat luar biasa. Jadi ketika tahun baru itu bagi orang Islam hendaknya berhati-hati, bertakwa pada Allah. Di akhir bulan itu bertakwa kita kepada Allah. Mungkin bersyukurlah pada Allah atas usia panjang, atas kesehatan, atas rezeki, atas nikmat yang diberikan Allah. Wal tandur nafsu ma qaddamat ligad, hendaklah setiap orang melihat perjalanan yang telah lalu. Jadi satu tahun yang itu kita evaluasi, apakah kita banyak berbuat baik atau berbuat salah, apakah kita banyak taat atau banyak tidak taat pada Allah. Ligad untuk perencanaan masa datang. Kita rencanakanlah, doakan kita untuk tahun 2025 itu menjadi tahun yang baik bagi kita. Hasil evaluasi kita mungkin lebih taat lagi, lebih banyak lagi berbuat baik pada manusia. Itu. Wattaqullah. Ada lagi di akhirnya, bertakwalah pada Allah. Kalau bisa diaplikasikan dalam tahun baru, berakhirnya kamu harus bertakwa dan memulainya juga harus bertakwa. Kalau takwanya pada waktu akhir itu bersyukur, takwanya pada awal tahun itu ialah bertawakal pada Allah. Serahkan diri kepada Allah apapun yang terjadi sambil kita berusaha. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang engkau lakukan. Nah, apapun yang dilakukan kan Allah tahu. Cuma kita diwajibkan oleh Allah menghisab diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab.
hisablah dirimu sebelum dihisab oleh Allah nanti. Ya, jadi harus kita juga mengevaluasi diri kita. Masya Allah. Dalam Al-Quran aja tuh sudah jelas ya Pak Prof Ya. ya terkait dengan pembahasan ini. Pak Prof, tadi Pak Prof sudah menyampaikan adanya evaluasi begitu ya. Nah kalau Pak Prof sendiri melihat dan merasakan lah bagaimana kesan-kesan dan evaluasi di tahun yang sebelumnya Pak Prof, yang Pak Prof rasakan bagaimana? Ya, saya kira kalau secara pribadi ya baik, tapi secara umum, secara bangsa ya kita mengalami penurunan kualitas dari sisi ekonomi, politik, sosial ya. Mungkin politik juga belum begitu bagus ya, masih ada aspek-aspek yang ya apakah mengenai politik atau apa semacam kurang berjalan dengan baik sesuai dengan konstitusi. Ekonomi terjadi penurunan ya, karena PHK sekarang ribuan. Ya mungkin itu ada kaitannya dengan kondisi global yang tidak kondusif terhadap ekonomi. Apa-apa perangan di Timur Tengah maupun di Eropa, termasuk persaingan dagang di antara Amerika dan Cina itu mempengaruhi juga terhadap itu. Termasuk juga gagal panen, musim yang tidak teratur. Ya. Juga dari sisi politik, ekonomi dan sosial ya. Juga kita masih banyak sekarang ini persoalan-persoalan kayak masih beredarnya judi online, masih beredarnya miras ya, masih banyaknya yang disebut dengan patologi sosial, yaitu penyakit-penyakit sosial masih tinggi. Al-Quran sendiri kan banyak memperingatkan, innamal khamru wal maisir wal ansab wal jalmu rijsun min amali syaitan. Sungguhnya hamar, minuman keras, juga berjudi, juga menyembeli untuk berhala dan juga beramal nasib, rijsun min amali syaitan, najis pekerjaan setan. Fajtanibu, jauhilah. Karena setan itu ingin menjadikan kita bertengkar, bermusuhan dengan minum arak atau berjudi itu. Dengan caranya. Itu dalam Al-Quran. Jadi keempatnya itu masih merajalela di kita di Indonesia itu. Baik. Ya, Baik, termasuk ke hal-hal yang lain ya. Termasuk dalam perilaku yang disebut penyakitnya umat Nabi Lut juga sangat luar biasa. Itu diperingatkan Allah dalam Al-Quran dan itu bersifat abadi. Ya, kalau diperingatkan Al-Quran bersifat abadi. Akan terus terjadi, dan tahun kemarin itu memang kita tahu dari judi online itu kan sangat banyak efek-efeknya. Ada suami dibunuh istri, ada kakak dipegal adik, itu akibat dari itu. Dan sebagainya. Masya Allah, jadi memang seimbang sih ya Pak Prof ya antara kita merasakan hal-hal baik begitu banyak di tahun 2024, di tahun sebelumnya juga banyak sekali ya PR-PR dan perundungan diri juga kepada pemerintah ya Pak Prof ya, pemerintahan baru ini khususnya. Pak Prof, terkait menyongsong tahun 2025 ini tentu sangat menarik dan banyak pembahasan, namun kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam catatan akhir pekan TVMU. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TVMU dan kita masih membahas mengenai menyongsong tahun baru 2025. Tadi Pak Prof sudah menyampaikan langsung bagaimana terkait evaluasi-evaluasi tahun sebelumnya dan apa saja harapannya gitu. Nah, Pak Prof terkait tahun baru biasanya kan kita ya di masyarakat di Indonesia lebih merasakan euforianya terkait tahun baru, bahkan kita melupakan begitu ya terkait tahun baru Islam begitu. Nah, terkait dengan tadi euforianya itu seperti apa sih harusnya Pak Prof? Ya, ada tadi melanjutkan surat Hasr ayat 19. Wala takunu kalladina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan kamu menyerupai orang-orang yang lupa pada Allah. Sehingga dia melupakan dirinya sendiri dan mereka adalah orang-orang yang fasik, orang yang durhaka.
Artinya kita itu jangan ikut-ikutan, ya. Kalau orang lain yang mungkin agamanya kurang bagus, lalu merayakan dengan perayaan-perayaan yang luar biasa, ya, mungkin minum-minuman keras, musik yang melenakan sehingga mereka tidak tidur semalaman. Saya kira jangan begitulah. Kita tidak usah mengikuti apa yang mereka lakukan. Itu perintah Allah. Nah itu perayaan tahun baru itu kan didesain oleh para bisnismen, ya, supaya barangnya laku atau event-eventnya laku, sehingga kan tawaran-tawarannya sangat luar biasa. Saya melihat kemarin di Jakarta itu ada salah satu event di hotel itu menawarkan 3 juta. 4 juta. Sangat mahal ya. Saya kira luar biasa itu. Harga yang fantastis. Memang menurut saya dari segi kacamata saya sebagai orang Islam, bahwa kita cukuplah bersyukur pada Allah. Tengah malam kita bangun lalu berdoa pada Allah supaya tahun yang akan datang jangan dimulai dengan kedurhakaan. Makanya tadi ayatnya wattaqullah, bertakwalah pada Allah. Wal tandur nafsu ma qanat, evaluasi diri untuk rencana yang akan datang. Wattaqullah, takwalah pada Allah. Jangan sampai ini kita melepaskan diri, melupakan diri sama sekali. Kita ini orang Islam. Ayat 20-nya la yastawi ashabun nari ashabul jannah humul faizun. Tidak sama orang kafir dengan orang muslim. Orang muslim itu orang yang terhormat, bahagia itu. Humul faizun itu bahagia ataupun menang gitu. Oleh karena itu Allah mengatakan la yastawi, tidak sama. Kamu tuh harus beda. Kalau ini sekarang ini kan saya kaget juga, banyak kaum muslim itu memenuhi jalan-jalan, bersukaria, nonton konser di waktu pergantian. Pada itu kan kalau hakikatnya itu tahun baru itu memotong umur kita. Oh sudah lebih dekat lagi pada ajal kita masing-masing, ya Pak. Kalau orang menyadari, kenapa kita harus berhura-hura? Ya. Berarti berhura-hura menyongsong kematian gitu. Nah, mungkin secara logika filosofisnya begitu. Tapi saya ingin mengajaklah, kalau mau gembira tapi jangan sampai melupakan diri. Lebih baik kita dipakai untuk hal yang positif, yang baik, yang menurut tuntunan agama Islam. Selalu bersyukur pada Allah dan berharap kita ini tahun yang akan datang lebih baik. Gimana mungkin kita akan didengar Allah kalau kita melakukan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Yang paling penting itu bersyukur ya Pak Prof ya. Nah Pak Prof, pertanyaan dari saya sendiri nih ya begitu. Karena kan juga di lingkungan kita, di keluarga, bahkan kan kalau untuk sekedar makan-makan begitu kumpul keluarga itu bagaimana Pak ya Prof? Silakan, itu event digunakan, event untuk silaturahmi, untuk makan bersama. Terus jangan sampai melupakan diri, artinya seperti ajojing, dugem, minum-minuman keras gitu, terus rame-rame mengganggu orang, petasan itu kan mengganggu penduduk, mengganggu tetangga. Dan menghabiskan saya juga uang, suka, ya. akhirnya terganggu tidur malam tahun baru karena petasan di sana sini. Menjelang jam 12 itu gelegar. Nah, itu yang menyalakan anak-anak muslim. Tetangga-tetangga muslim. Saya kemarin juga mengingatkan, janganlah. Itu semua kan kata orang yang fanatik katanya. Yahudi dengan trompet, terus Nasrani dengan lonceng, terus Majusi dengan api. Ketika-ketika digunakan tahun baru itu, loncengnya ditako, trompetnya ditiup, kembang apinya dinyalakan. Jadi ketika-tiganya kelakuan umat yang lain yang kita gunakan. Itu kata orang fanatik. Kalau kata sama, jangan disia-siakan uang. Kalau mau plesir silahkan plesir lah kemana gitu, dengan keluarga makan bareng ya silahkan sejak itu. Jadi kalau sampai membujirkan harta kita ya sayang. Lebih baik dipakai menolong. Sekarang itu banyak orang yang
PHK, banyak orang yang kesusahan. Palestina juga perlu kita dukung, ya, mereka kelaparan. Ini di sekitar kita tuh banyak orang tidak makan sekarang. Baik. Barangkali juga bisa diganti dengan lebih ibadah umroh juga ya Pak Prof ya, kalau daripada mendukung. mampu. Kalau kita ikuti event itu kan mendukung konglomerat yang banyak uang, cari uang, dan bisnismen. Baik. Malah neng apa kita ke hotel ikut itu acara itu, ya itu sob. Baik. Pak Prof, terkait tahun sebelumnya nih, barangkali Pak Prof ada pengalaman spiritual yang mengesankan begitu yang di tahun sebelumnya yang bisa di-share kepada para penonton barangkali. Waktu tahun kemarin, Iya. ya namanya orang tua saya sudah lupa ya. Tapi yang ada saja yang paling mengesankan dalam hidup kita ini. Umpamanya ya, kita mendapatkan sesuatu keajaiban, sesuatu yang tadinya sudah rumit, tiba-tiba ada jalan keluar dari Allah. Oh, banyak pengalaman-pengalaman yang seperti itu. Jadi, tapi saya juga kalau secara detailnya kan tidak bisa kita ungkapkan secara baik. Baik. Baik, Pak Prof, kita jeda terlebih dahulu ya. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam catatan akhir pekan TVMU. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami menyaksikan tayangan catatan akhir pekan TVMU, dan kita masih bersama dengan ayahanda kita Bapak Profesor Dr. Dadang Kahmad MSI, yang kita juga masih membahas mengenai menyongsong tahun baru 2025. Tadi Prof sudah menjelaskan berbagai evaluasi dan kesan-kesan yang paling mengesankan, yang paling menarik di tahun 2024 yang bisa kita pelajari, bisa kita jadikan inspirasi untuk memotivasi semakin lebih baik lagi di tahun 2025. Nah Pak Prof, kalau dari Muhammadiyah sendiri nih untuk menyongsong tahun 2025, rencana-rencana terdekat yang akan dilakukan khususnya setelah Tanwir di Kupang NTT kemarin Pak Prof, apa ya, saja? saya kira Muhammadiyah kan tidak mengkhususkan pada periodisasi berdasarkan tahun ya, tapi berdasarkan pada tahun kerja, tahun dia sepama ini sudah tahun ketiga ya kita, 23, 24 ini tahun ketiga 2025 itu. Jadi karena kita punya program 5 tahun ya, selama itu ada 8 prioritas program ya. Dari 8 prioritas program itu dituangkan dalam bentuk program-program tahunan. Nah, jadi oleh karena itu sekarang melanjutkan kita program-program yang yang sudah kita canangkan untuk tahun ketiga, tetapi belum kita laksanakan di tahun kedua, atau tahun kedua juga sudah kita laksanakan tapi belum tahun ketiga. Contohnya adalah revitalisasi amal usaha Muhammadiyah ya. Sekarang ini kan kita ingin dalam tema muktamar kemarin di Makassar itu adalah Muhammadiyah unggul dan berkemajuan. Nah, kita ingin semua amal usaha itu bersifat unggulan. Jadi tidak lagi bersifat kece-kece ya. Tidak lagi bersifat asal-asalan. Semua harus perhatikan, dan ini akan kita terus gitu. Yang kedua, kita di amal-amal di semacam UPP itu harus mengevaluasi diri dan membuat satu terobosan-terobosan unggulan yang nanti bisa dijadikan program-program yang unggul, yang baik. Kayak ekonomi kan sekarang aku mau membuat semacam perusahaan yang retail ya, bekerja sama dengan salah satu perusahaan yang sudah berjalan. Kita akan membuat perusahaan retail dari mulai wilayah daerah sampai ke ranting cabang. KUKM akan melanjutkan itu yang namanya ASEMU itu untuk itu. Terus di bidang pendidikan kemarin ada Diksuspala, yaitu pendidikan khusus kepala sekolah. Sekarang di 2025 itu mengevaluasi apa yang sudah dilakukan. Apakah berjalan nggak? Setiap kepala sekolah itu menyadari perlunya dia membuat sekolahnya unggul atau tidak. Perguruan tinggi pun seperti itu, dan termasuk di bidang-bidang sosial, ekonomi dan kesehatan.
Jadi Muhammadiyah sudah membuat satu program-program dan itu dievaluasi, setiap UPP dievaluasi. Dan mereka harus lapor ke UPP. Nah kemarin Tanbir itu juga mereka melaporkan laporan capaian termasuk dari wilayah-wilayah. Untuk kita evaluasi sampai sejauh mana, dan kita nanti buat metrik. Ini targetnya 5 tahun, sekarang sudah sampai segini. Jadi terlihat ya. Apakah nanti dia akan, untuk MPI sendiri bidang saya Majelis Pustaka Informasi, sekarang itu sudah banyak capaian-capaian. Kalau tahun periode lalu sampai 100% kita sudah bisa mencapai. Nah, sekarang juga macam-macam. Dan ya kita punya produk baru Labmu, ya, itu ekosistem data dan juga berbagai macam aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk seluruh masyarakat Muhammadiyah Indonesia, kayak Edumu untuk pendidikan, Sehatmu dan lain sebagainya. Pemanfaatan Lalu teknologi. kita juga TVmu nanti akan membuka cabang-cabang. Besok tanggal 1 itu akan dibuka di Surabaya, terus dikembangkan. Dan juga museum juga kita sudah selesai, tinggal digunakan, dan museum tercanggih lah untuk di Indonesia seperti Museum Muhammadiyah itu. Alhamdulillah. Dan lain-lain, termasuk website dan produk-produk digital lain. Itu mungkin itu yang saya. Baik, alhamdulillah ya, Muhammadiyah memang sudah terlihat dan semakin terlihat saat ini. Tadi Pak Prof sudah sampaikan ada kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan sayapnya lagi ya Pak Prof ya. Semua lini dilakukan, khususnya tadi UMKM dan juga di bidang Pak Prof juga pustaka dan informasi sudah banyak juga ya untuk pemanfaatan teknologi canggih ya Pak Prof ya. Baik, Pak Prof, kalau boleh disampaikan kembali untuk memperbaiki diri gitu, bagaimana sih Pak Prof caranya, atau barangkali Pak Prof bisa memberikan tips gitu untuk kita generasi muda dan para penonton di rumah semuanya terkait untuk memperbaiki diri. Ya, jadi begini, jadi hijrahnya kaum muslimin itu adalah hijrah dari kurang baik menjadi baik. Oleh karena itu harus kita niatkan hari ini lebih baik dari kemarin. Hari besok harus niatkan lebih baik dari sekarang. Harus selalu seperti itu. Jangan hari ini sama dengan hari kemarin atau hari ini lebih buruk dari kemarin. Itu oleh karena itu pertama niatkanlah segala sesuatu ini ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini ibadah. Karena kita ini kan diciptakan oleh Allah, diberi hidup oleh Allah, dan juga kita diberi rezeki oleh Allah. Semua itu Allah lah yang menentukan kita. Betapa nikmatnya kita hidup, betapa nikmatnya kita sehat, betapa nikmatnya kita punya rezeki. Nah itu disyukurilah, syukur, terima kasih Tuhan, alhamdulillah atas segala anugerah. Lalu perbaiki diri. Wa ahsin kama ahsana Allah alaika, berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik. Wa atbi sayatal hasanah. Jadi ada 3 resep saya. Pertama, bertakwa pada Allah di mana saja, kapan saja, tetap kita takut pada Allah. Berhati-hati dalam hidup. Yang kedua, ikutilah pekerjaan jelek dengan pekerjaan baik. Maka pekerjaan jelek itu akan hilang, ya, akan terhapuskan. Dan yang ketiga, wa khaliqin nas bihulukin hasan, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Kata-kata yang sopan, wajah yang cerah, gitu. Merendah, tidak itu 3 resep Rasulullah itu akan menjadikan kita akan lebih baik lagi di tahun ini. Mudah-mudahan Allah lebih mencintai kita, lebih melindungi kita, dan memberikan kita kesempatan hidup masih panjang dan juga rezeki yang lebih banyak serta kebahagiaan yang lebih konkret lagi. Masya Allah, Pak Prof semakin untuk merundingkan diri. Tadi ada 3 pengingat ya dari tips gitu, cara dari Rasulullah ya Pak Prof ya. Pak Prof, kita sudah di penghujung acara, barangkali juga Pak Prof bisa memberikan pesan secara umum dan khusus kepada warga Persyarikatan Muhammadiyah di rumah dalam menyongsong tahun baru 2025. Ya, saya kira tadi intinya itu kita bersyukur pada Allah atas apa yang sudah kita peroleh dalam tahun yang lalu. Dari mulai hidup sehat dan rezeki, dan kita ingin niat memulai tahun yang depan itu dengan lebih baik lagi,
dan kita berdoa pada Allah di malam tahun baru atau sampai kapanpun kita berdoa pada Allah agar hidup kita terus diberkati, dimudahkan, dan itu dengan takwa pada Allah kita akan mayyattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa, maka Allah akan kasih jangkau dari kesulitan hidupnya dan akan diberi rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Itu Masya Allah Pak Pro, terima kasih atas pencerahan dan penjelasannya terkait menyongsong tahun baru 2025. Tadi sangat banyak sekali, namun salah satu poinnya itu kita bisa bersyukur, kita bisa memberikan kebaikan dan kebermanfaatan kepada umat, begitu ya Pak Prof, dan juga senantiasa merenungkan diri ya untuk semakin lebih baik lagi untuk kedepannya. Pak Prof, sekali lagi terima kasih banyak, dan kepada para pemirsa terima kasih juga sudah menyaksikan catatan akhir pekan TVMU. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.